Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ajeng Dian Sandika, NIM 18029 dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember tahun angkatan 2018. Di sini saya akan merolekan terkait pengkajian pada lansia untuk tugas keperawatan mata kuliah keperawatan gerontologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Baik, perkenalkan nama saya Jendian Sandika, salah satu mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, baik dengan Ibu Supiati nggih. Baik Ibu, sebelumnya saya kesini itu ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan biodata Ibu dan keluhan yang Ibu rasakan atau mungkin selama ini bagaimana. Saya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja nih untuk saya bertanya kepada Ibu. Nah, sebelumnya boleh dikenalkan nama lengkap sama tanggal lahirnya? Oh ya, nama saya Ibu Supiati. Saya lahir di Blitar, tanggal 6 Mei 1961. 1961 nggih. Baik, sebelumnya Ibu ini kalau boleh tahu di rumah itu kegiatannya apa? Saya berkebun di Saben, Mbak. Di sawah. Nggih, sama momong cucu. Sama momong cucu nggih, Bu. Nggih. Kalau boleh tahu cucunya berapa, Bu? 3 mau 4 ini, Mbak. Didoakan mau ya. 4 nggih, alhamdulillah. Jadi sawah terus cucunya tadi ada 3 nggih, Bu. Nggih. Nah, untuk sebelumnya Ibu masih ada suami nggih? Nggih, tasik. Masih ada suami ya. Suaminya tinggal satu rumah kan, Bu? Iya, tinggal satu rumah. Oke, baik. Sebelumnya jadi pendidikan terakhirnya Ibu itu apa ya? S1. Oh, S1. Oke, baik. Jadi sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa ya? Saya PNS, Mbak, sebagai guru PNS. Iya, Guru SD nggih? Nggih. Guru SD nggih, baik Ibu. Terima kasih. Sebelumnya yang dekat dengan Ibu ini ada nggak keluarga yang dekat sama Ibu yang bisa dihubungi ketika nanti terjadi suatu hal yang tidak mengenakan? Anak saya yang pertama, rumahnya di pertama. depan rumah saya itu. Oh iya, namanya siapa Ibu? Mami Kristiwindari. Oh nggih, Bu Mami nggih. Nggih, Bu Mami. Anak yang pertama nggih, Bu ya. Tadi Nggih. anaknya berapa Bu kalau boleh tahu? 2. Anaknya 2. Nggih. Baik Ibu, selanjutnya kalau boleh tahu, tadi kan Ibu punya suami, nama suaminya siapa nggih? Bapak Sukirno. Bapak Sukirno. Tadi anaknya 2 nggih Bu ya? Nggih. Laki-laki apa gimana? Perempuan semua, Oh, Mbak. perempuan semua. Terus jumlah cucunya tadi ada 3 orang. 3 orang mau 4 nggih. Nggih. Selanjutnya sebelumnya kan kerjaannya Bapak sama Ibu sendiri PNS nih, sebagai PNS nih, kepala sekolah tadi. Saya mau bertanya nih terkait apakah ada riwayat penyakit keluarga penyerta Ibu dari Ibu sendiri? Darah tinggi, Mbak. Darah tinggi nggih, Bu? Kencing manis gak ada ya? Badan. Jadi cuma tekanan darah tinggi saja. Iya. Selanjutnya dari keluarga atau Ibu sendiri apakah punya riwayat alergi obat, makanan dan lain sebagainya? Mungkin Tidak, Mbak. buatan nggih. Iya. Nah, Ibu pernah imunisasi atau vaksinasi? Sudah 1 kali. Oh iya. Vaksin COVID? Iya, vaksinasi Iya, COVID sudah Ibu. 1 kali. Untuk di rumahnya Ibu terkait rumah tidak ada yang dikeluhkan deh? Badan. Terkait lantai atau semacamnya Badan. tidak ada deh. Semuanya aman deh Bu ya. Terus untuk penyakit atau masalah kesehatan yang pernah diderita ini apa nih Bu? Ibu pernah merasakan tekanan darah tinggi tadi? Nggih, darah tinggi mama, Mbak. Hipertensi sampai saat ini nggih Bu? Nggih. Sampai saat ini. Untuk jenis operasi yang pernah dialami mboten pernah nggih? Mboten ate. Rawat inap Mboten ate. mboten. Saat ini mungkin Ibu minum obatan Iya, Katopril tiap hari, Mbak. katropil tiap hari ya. Iya. Terus untuk biasanya kebiasaan Ibu di rumah itu seperti apa? Maksudnya pagi Ibu ngapain? Kalau pagi saya setelah sholat subuh itu jalan-jalan, Mbak. Setelah itu ya nyapu-nyapu, memasak seperti umumnya ibu-ibu pada biasanya. Jalan-jalan.
Terus untuk makanan ada yang nggak di ya Bu, ada yang nggak dimakan mungkin? Ini bapak sama saya agak menghindari ayam boren, Mbak. Ayam horun itu ayam yang tipe-tipe. Iya, bukan ayam Jawa. Kalau ayam Jawa masih bapak, ayam kampung. Untuk santan mungkin Bu? Iya, oh iya, santan juga menghindari, telur puyuh. Pokoknya yang kolesterolnya tinggi itu saya menghindari. Oke. Anu ya Bu, dulu pernah kolesterol tinggi atau gimana Bu? Oh iya, cukup menghindari saja. Oh, Tidak. cukup menghindari. Tapi Ibu sendiri masih minum kopi atau mungkin boten? Boten. Enggak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Bapak sendiri ada merokok apa? Oh iya, bapak perokok berat, Bu. Perokok ya. Terus sebelumnya keluhan yang saat ini dirasakan dari Ibu sendiri, apa mungkin ada keluhan yang mungkin ingin disampaikan dari Ibu terkait kesehatan atau apa? Tidak sih, Mbak, cuma kalau ada berita itu biasanya perut langsung semelengat gitu. Langsung, iya, Perutnya langsung aneh ya Bu ya? Iya, bereaksi. Untuk tekanan darah normal-normal saja Ibu? Iya, beberapa hari ini masalah alhamdulillah normal, Mbak. Terus kalau misalkan ada berita yang mengejutkan itu apakah Oh, iya. mempengaruhi sama? Iya, terpengaruh, Mbak. Itu biasanya kalau ada apa-apa itu langsung tinggi darah saya. Oh gitu Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terus lanjut dari mungkin dari kepala atau mungkin dari daerah kepala mungkin ada yang ingin dikeluhkan Ibu? Tidak, Mbak, sepertinya. Tidak pernah pusing ya? Boten hati. Ya cuma itu kalau darahnya tinggi itu. Kalau darah tinggi itu biasanya pusing gitu ya Bu. Iya. Terus pegel-pegel mungkin ada tidak dari tulang punggung? Oh iya, kalau kecapean di sawah itu dulunya selalu capek. Oke. Selain itu nggak ada ya Bu ya? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu sebelumnya. Baik Ibu Supiati, akan saya lanjutkan terkait tadi. Nah di sini nanti saya akan menanyakan beberapa aktivitas yang biasanya Ibu lakukan setiap hari, mulai dari mandi. Ibu mungkin dari kegiatan sehari-hari tidak ada bantuan ya Bu, mandiri semua ya? Iya, mandiri Dari semua. mandi, berpakaian, mandiri semua ya Bu? Iya. Kamar kecil tidak ada gangguan ya Bu? Alhamdulillah kalau gitu Bu, tidak ada keluhan yang dalam. Baik Bu, saya akan melanjutkan ke selanjutnya. Ini nanti Ibu jawab dengan menurut Ibu sendiri yang menurut Ibu benar. Akan saya beri pertanyaan. Kalau boleh tahu sekarang ini tanggal berapa hari ini Bu? Hari ini tanggal 25 Mei 2021. Hari ini hari apa Bu? Kalau Ibu tahu? Selasa. Hari Selasa nih. Terus nama tempat ini apa? Rumah saya. Baik Bu, rumah saya. Maaf ya Bu, ini hanya untuk informasi saja. Terus boleh disebutkan alamatnya Bu? Alamat Alamat rumah ibunya Ibu? Desa Temanggungan, RT 3 RW 2, Udanau Blitar. Oke. Terus berapa umur Ibu? 60. 60 tahun Ibu. Alhamdulillah sudah masih sehat. Iya. Terus kapan Ibu lahir? 21 Mei Oke. 1961. Oke. Masih ingat ya Bu ya? Alhamdulillah. Terus siapa presiden Indonesia sekarang ini Bu? Pak Jokowi dong. Oh, oke. Oke, Bapak Jokowi. Benar. Terus presiden sebelumnya Jokowi? Pak Jokowi lagi kan maksudnya. Oh, oke. Sebelum itu ya Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, sebelumnya Pak SBY ya Bu. Iya. Terus namanya ibunya Bu Supiati siapa? Burantina. Oh, Burantina. Alhamdulillah masih hidup ya Bu ya. Alhamdulillah. Sehat ibunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus baik Ibu,
saya akan bertanya terkait dengan matematika, nggak apa-apa ya Bu ya? Kalau nanti Ibu bisa, silakan Ibu jawab. Baik, 1 tambah 3 berapa Bu? 4, Terus 2 tambah 5? 5, 2 tambah 5? 7, Oke. Selanjutnya 4 tambah 4? 8. Oke, terima kasih Bu. Baik. Oke. Baik, Ibu akan saya lanjutkan terkait pertanyaannya dan kita sharing-sharing ya Bu ya. Ini terkait dengan tingkat kecemasan atau depresi dari stres Ibu. Nah, sebelumnya kalau misalkan Ibu pernah sedih atau mungkin merasa sedih setiap saat dan selalu, Kalau susah mungkin terdengar kabar tidak enak itu sedih kan Mbak. kalau misalkan terdengar Kabar tidak enak, kalau kabar menyedihkan kan mesti sedih. untuk saat ini buatan ya Bu ya. Betul. Selanjutnya untuk kalau Ibu memikirkan masa depan itu, apakah Ibu merasa kayak aduh hidup saya kok seperti ini dan lain sebagainya? Alhamdulillah tidak. Aman-aman saja gitu ya, tidak begitu pesimis ya. Betul. Betul. Udah, soalnya anak-anaknya sudah Iya. selesai semua tuh. Mungkin dari Ibu pernah merasakan rasa kegagalan atau rasa bagaimana? Pernah lah Mbak. Sekarang itu pasti pernah merasakan. Tapi nggak terlalu Betul. gitu ya. Lanjut untuk ketidakpuasan. Apakah Ibu pernah saya tidak menyukai cara yang saya gunakan? Apa saya merasa tidak puas? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu. Baik. Untuk rasa bersalah mungkin Ibu dari merasa buruk untuk orang-orang sekitar dan sebagainya. Alhamdulillah saya tidak pernah merasa seperti itu Mbak. Alhamdulillah hidupnya berwarna ya Bu, udah ada cucu dan sebagainya. Untuk tidak menyukai diri sendiri buatan ya Bu. Betul. Kalau ini insecure, Tidak pernah Mbak, sama sekali tidak pernah. alhamdulillah. Selanjutnya apakah Ibu punya pikiran-pikiran yang mengenai membahayakan diri sendiri? Tidak. Oke, buatan ya Bu ya. Terus untuk komunikasi Ibu dan ada kepada lingkungan sosial, apakah ada gangguan? Tidak Mbak. Buatan alhamdulillah buatan Ibu ya. Jadi aman-aman saja, pada tetangga aman. Selanjutnya untuk membuat keputusan, apakah Ibu selalu seperti A terus gimana atau memiliki rasa ragu-ragu dalam keputusan yang Ibu ambil? Kalau saya selalu mengambil keputusan selalu bilang kepada suami Mbak. Jadi ya biasanya ragu ya diputuskan bersama. Sama suami ya Bu ya. Nah, kan Ibu ini sudah mengalami katakanlah usia yang lanjut dengan perubahan-perubahan yang ada, misalkan sudah menopause dan sebagainya. Apakah Ibu merasakan hal tersebut terus merasakan cemas atau mungkin ya itu perubahan yang terjadi dalam hidup saya harus terima dan sebagainya? Saya harus terima Mbak. Semua diserahkan dulu ya. Baik Bu. Terus untuk semakin bertambahnya usia, apakah Ibu merasakan ada kesulitan kerja atau mungkin performa? Iya pasti iya. Pasti lebih ada mudah capek Mbak. lebih mudah capek dari sebelumnya ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, untuk keletihan mungkin apakah Ibu pernah merasakan letih dalam menghadapi sesuatu? Mungkin Ibu tadi kan merasa capek itu, terus mungkin Ibu merasakan kayak lebih mudah menyerah dan lain sebagainya. Tetap semangat Mbak. Tetap semangat, baik Ibu. Jadi mungkin meskipun capek itu istirahat bentar lalu kembali gerakannya lagi ya. Terus untuk makanan, apakah Ibu memiliki nafsu makan yang berkurang? Ya ini sedikit saya kurangi Mbak. Kenapa Ibu kalau boleh tahu? Iya, biar badannya ideal. Jadi tidak ada hubungan dengan stres dan sebagainya gitu, cuman mengurangi saja porsi makannya. Gitu Ibu. Selanjutnya Ibu sendiri apakah pernah ada riwayat jatuh dalam 3 bulan terakhir ini? Alhamdulillah tidak pernah Mbak.
Tidak gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Ibu tadi memiliki penyakit hipertensi saja ya? Apakah ada penyakit penyerta lain mungkin dari asam urat dan sebagainya? Tidak. Betul ya Bu. Selanjutnya, untuk saat ini untuk jalan dan lain sebagainya, untuk alat gerak kaki dan sebagainya tidak ada keluhan ya Bu? Buatan Alhamdulillah normal-normal saja ya. Masih kuat Ibu berjalan jauh, tadi sudah jalan-jalan ya paginya ya. Baik. Untuk ingat Ibu masih baik ya. Dari tadi saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Alhamdulillah menurut saya dari ingat Ibu masih sangat baik, dan juga mungkin permasalahannya cuma dari tekanan darah yang mungkin terkadang tinggi gitu. iya. Nah baik Ibu, terus ini mungkin saya bertanya kepada Ibu terkait dengan hubungan Ibu dengan keluarga Ibu. Nah baik, apakah Ibu puas bahwa Ibu dapat kembali kepada keluarga untuk membantu pada waktu sesuatu yang menyusahkan? Iya. Selalu ya Bu ya. Iya. Jadi baik Ibu, akan saya lanjutkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum saya ajukan ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu itu selalu ada pada keluarga ketika keluarga Ibu membutuhkan Ibu? Iya. Jadi karena di rumah sama suaminya sih ya Bu ya, jadi saling membantu ya. Terus apakah dari mungkin bukan hanya suami, dari keluarga besar itu biasanya sering membicarakan masalah terkait apapun itu ke Ibu? Iya. Mungkin. Kalau boleh tahu Ibu anak berapa gitu? Kedua. Anak kedua. Terus keluarga sendiri, apakah keluarga Ibu sendiri itu membantu dan juga mendukung Ibu dalam melakukan aktivitas apapun? Iya. Tidak pernah ada yang melarang Ibu mungkin melakukan apa gitu? Buatan Ibu. Terus untuk seperti mengekspresikan emosi, apakah dari keluarga Ibu ada keluhan atau mungkin Ibu sendiri dari ke keluarga itu masih ditahan seperti itu? Tidak, Mbak. Tidak, lebih baik. Jadi kalau mau marah gitu ya Bu ya. Kalau mau senang seperti itu. Terus dari keluarga sendiri mungkin ada waktu untuk, kalau zaman sekarang tuh nyebutnya family time, mungkin ada waktu seperti itu? Jarang sih, Mbak. Jarang. Jadi kalau misalkan ada waktu Iya. gitu deh. Lebih baik Ibu, terima kasih. Jadi tadi setelah saya berbincang-bincang sama Ibu, saya simpulkan bahwa masalah sebenarnya daripada Ibu itu adalah mengenai tekanan darah tinggi. Ibu ya, benar ya, tekanan darah tinggi, dimana tekanan darah tinggi ini dari keluarga Ibu sendiri sudah ada riwayat. Nah, tekanan darah tinggi ini sendiri itu bisa kambuh ketika Ibu mendengar berita-berita yang tidak mengenakan untuk Ibu, dan itu mempengaruhi dari ke perut Ibu juga dan juga tekanan darah Ibu tinggi. Nah sebelumnya apakah hal yang pernah dilakukan Ibu untuk mengatasi hal tersebut selain minum obat ini? Misalkan ada berita yang tidak enak, terus apa yang dilakukan? Ya, sementara ini masih belum ada, Mbak. Belum ada. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terkait tekanan darah pada Ibu karena Ibu mengeluhkan hipertensi tadi ya Bu. Iya. Dari sebelumnya. Baik, permisi ya Bu, saya akan pasangkan ini dulu.
apakah sakit, Bu? Baik, untuk tekanan darah Ibu sendiri pada pagi ini 130/70. Nah, itu termasuk sedikit normal gitu, Bu, karena Ibu punya riwayat hipertensi. Untuk tekanan nadi Ibu sekitar 70/per menit. Ibu, karena tadi saya sudah periksa tekanan darah Ibu 130/70, di mana nadi Ibu 70 per menit. Lalu untuk nafas, untuk suhu dan juga pernafasan Ibu normal. Di sini saya akan mengajarkan suatu intervensi atau teknik di mana Ibu di sini bisa mengurangi kecemasan yang Ibu rasakan ketika Ibu mendapatkan berita yang kurang mengenakan, dan juga bisa mengurangi tekanan darah tinggi pada Ibu. Nah, ini disebut teknik relaksasi nafas dalam, di mana teknik ini Ibu akan menarik nafas melalui hidung mungkin, dan juga dihembuskan lewat mulut. Nah, nanti akan saya beri aba-aba Ibu untuk menirukan. Nanti silahkan Ibu menirukan. Hal ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, karena teknik ini sangat sangat simpel. Nah, sebelumnya rilekskan tubuh Ibu dan juga tangan dan kaki, semuanya direlekskan. Nah, selanjutnya Ibu mulai menarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, lalu dihembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Nah, baik. Setelah itu Ibu bernafas normal sebanyak 3 kali. Mungkin Bu nafas biasa saja, tapi tetap rileks badannya. Lalu tarik nafas lagi, Bu, tarik nafas dalam melalui hidung 1, 2, 3, lalu seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah paham? Ya. Nah, teknik tersebut tadi dapat dilakukan setiap hari ketika Ibu merasakan stres mungkin, atau merasakan ketika ada kabar buruk disampaikan. Ibu bisa melakukan teknik ini setiap hari, dan juga seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Mungkin dari Ibu ada pertanyaan? Apakah saya ulangi lagi, Bu? Saya ingin bertanya kepada Ibu, gimana tadi cara melakukannya? Yang pertama, Tarik napas dari hidung, tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah sangat baik sekali dalam memperagakannya. Ya, sama-sama. Semoga hal itu nanti dapat membantu Ibu. Baik Bu, itu tadi merupakan serangkaian dari kegiatan yang dapat saya lakukan di sini. Mulai dari tadi pengkajian yang didapatkan Ibu, Ibu ada riwayat dari hipertensi, maka dari itu saya lakukan terkait intervensi terapi relaksasi nafas dalam, dan Ibu sudah mempraktikkan dengan sangat baik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu, tentang ini? Baik, terima kasih, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit. Nanti kalau misalkan ada apa-apa yang Bu membutuhkan saya, silahkan hubungi saya, tidak apa-apa, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih, Bu. Sama-sama.